Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita dari akun Facebook yang bernama Mansur Al-Fatih. Cerita ini berjudul Linggis Berdarah. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama lagi. Mari kita simak ceritanya. Pukul 8 pagi. Ayo dipilih, ikan hiasnya murah meriah. Begitulah kerjaanku setiap hari. Aku jualan ikan hias di pinggir jalan pasar. Aku juga terkadang keliling jualannya pakai motor jadul peninggalan ayahku. Aku punya seorang adik laki-laki yang sering sakit-sakitan. Dia bernama Diki, berumur 10 tahun. Kami berdua ini sudah yatim piatu. Jadi aku sebagai kakak sangat bertanggung jawab untuk merawatnya. Karena aku juga sangat menyayanginya, terlebih hanya dia satu-satunya keluarga yang aku miliki saat ini. Waktu demi waktu jualan ikan hiasku mulai sepi pembeli. Dan aku ingin sekali mempunyai pekerjaan lain. Pengen ngojek tapi sudah banyak yang mangkal dan kalah saing. Ketika aku melamun, tiba-tiba ada mobil sedan berhenti di depanku. Dan turun seorang ibu-ibu bersama anaknya. "Bunda, aku ingin ikan hias yang ini," pinta anaknya. "Bang, ini berapa harganya?" "Oh, yang itu 10 ribuan." "Ini bang uangnya." "Uang 100 ribu." "Maaf bu, saya tidak punya kembaliannya." "Tidak apa-apa, buat kamu semuanya saja." "Alhamdulillah, terima kasih ya bu." Aku sangat senang. Dari pagi sampai siang sepi pembeli. Ternyata hari itu aku dapat rezeki. Tapi setelah mereka pergi, aku melihat sebuah dompet warna putih tergeletak di pinggir jalan. Aku kemudian segera mengambilnya. Setelah aku ambil itu dompet dan dibuka, isinya ternyata berisi uang sebanyak 1 juta rupiah. Juga terdapat beberapa kartu ATM dan KTP. Aku di situ merasa bimbang. Kira-kira aku ambil sebagian tidak ya? Karena aku sangat membutuhkan uang untuk berobat adikku. Tapi aku teringat sama pesan almarhum kedua orang tuaku, bahwa aku harus mendapatkan uang dengan cara yang halal, jangan mencuri, dan yang lainnya. Selanjutnya aku lebih memilih akan mengembalikan dompet tersebut pada pemiliknya, lewat alamat yang tertera pada KTP. Sekitar 1 jam lebih aku terus berkeliling mencari alamat rumahnya, hingga aku sampailah pada sebuah rumah mewah dan besar. Juga ada mobil sedan yang sama seperti ibu-ibu yang membeli ikan hiasku. Lanjut, aku langsung mendatanginya. Aku mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, permisi." Berkali-kali aku mengucapkan salam, tidak ada jawaban. Aku berpikir mungkin lagi di belakang. Entah aku memang bodoh atau lupa. Padahal ada bel yang bisa aku tekan. Tapi ketika aku akan menekan bel, tiba-tiba dari dalam terdengar suara keributan. "Ini salah kamu, Mas. Kenapa percaya begitu saja sama orang yang baru kamu kenal? Akhirnya begini kan? Kamu ditipu dan kita kehilangan uang ratusan juta rupiah." "Oke, sudah. Kamu jangan terus menyalahkan aku." Lalu ada suara anak kecil yang menangis dan bicara sama mereka berdua. "Ayah sama bunda sudah dong, jangan berantem. Revan jadi sedih. Revan ingin ayah sama bunda baikan." Kemudian aku menekan bel dan mereka datang membukakan pintu. "Maaf, Anda siapa ya? Jangan mengemis di sini. Saya nggak punya duit," ucap suaminya. Aku mencoba sabar atas perkataannya itu. "Saya kesini mau mengembalikan sebuah dompet. Tadi saya menemukannya di jalan." "Oh iya, itu tadi dompet saya terjatuh." Kemudian si ibu ini mengeluarkan beberapa uang. "Ini buat kamu, sebagai ucapan terima kasih saya." Awalnya aku sempat menolak, tapi karena aku juga sedang membutuhkannya, aku pun terima uang itu. Tapi ketika aku mau pergi kembali, beliau memanggilku. "Sebentar, kamu selain jualan ikan hias kerja apa lagi?" Aku menjawab kalau aku cuma jualan ikan hias saja. "Oh,
Tapi kamu mau bekerja tidak di rumah kami? Karena kebetulan ART kami sedang sakit parah. Meski awalnya ragu, aku pun menerima pekerjaan tersebut. Karena menurutku kalau aku kerja di sana, pasti bakal bisa makan makanan enak. Terkadang biasanya orang kaya kalau makan suka tersisa. Kan lumayan lah buat aku bawa ke rumah, bisa makan bareng adikku. Keesokan harinya aku sudah bekerja di sana, mulai dari bersih-bersih di dalam rumah, sampai ke halaman depan, dan kerjaan lainnya. Singkat cerita, tak terasa aku sudah 1 bulan kerja jadi ART di rumah tersebut. Namun aku merasa ada hal yang janggal karena di situ terdapat sebuah kamar yang mencurigakan. Selalu terkunci dan sering tercium aroma bau amis. Dan aku dilarang untuk membuka pintunya, apalagi masuk ke dalamnya. Pernah suatu ketika mereka akan pergi keluar kota. Majikanku menyuruhku untuk jaga di rumah. Karena memang biasanya aku bekerja di sana cuma sampai jam 8 malam. Pukul 1 dini hari, aku terbangun dari tidurku karena adikku batuk terus. Kemudian aku pergi menuju dapur untuk mengambil air minum. Pas aku berjalan ke dapur, dari atas terdengar suara gebrakan pintu. Seperti ada seseorang yang terkunci dari dalam. Karena aku penasaran, aku lalu pergi ke lantai atas untuk memastikan juga. Dikhawatirkan takut-takut ada pencuri yang mau masuk. Setibanya di lantai atas, aku melihat gagang pintu dari pintu yang mencurigakan itu terus bergerak seperti ada orang yang terkunci di dalam. Perlahan aku berjalan mendekati pintunya. Halo, siapa di dalam? Itu masih tidak ada jawaban ketika aku sudah sampai tepat depan pintu. Tiba-tiba aku dikejutkan dengan suara sebuah besi terjatuh. Seketika aku langsung tengok ke belakang. Ternyata ada sosok bayangan hitam melintas cepat. Di situ aku langsung buru-buru turun kembali ke kamarku. Tapi di dalam kamar adikku tidak ada. Ini membuatku semakin panik dan aku pun segera mencarinya. Diki, kamu di mana? Jangan bikin kakak panik. Aku coba cari ke kamar mandi juga tidak ada. Sudah hampir ke semua ruangan, aku cari Diki tetap belum ketemu. Ya Allah, adikku kemana? Aku panik dan menangis. Suara besi terjatuh kembali aku dengar. Lampu rumah tiba-tiba mendadak mati semua. Dan pada saat itu, hanya cahaya bulan dari luar yang membantu penerangan dalam rumah. Dan itu pun masih belum cukup. Juga ponselku kebetulan baterainya rusak. Dengan mencoba memberanikan diri untuk naik ke lantai atas lagi, dari depan aku melihat sosok bayangan hitam melintas sekejap. Kemudian, di dekat kakiku, terlihat ada sebuah linggis. Lalu aku perlahan coba mengambilnya. Tapi telapak tanganku langsung menjadi basah dan bau amis. Aku bergumam. Ini linggis siapa ya? Kok bau darah? Ternyata itu memang darah yang menempel. Ada hal aneh, tiba-tiba linggis yang aku pegang terlempar begitu saja. Lalu tanpa diduga, pintu yang terkunci tersebut langsung terbuka sendiri pintunya. Dan keluar seorang manusia menyeramkan, seperti mayat hidup. Linggis berdarah yang tergeletak di lantai seketika berada di tangan kanannya. Sosok manusia ini hanya menggeram dan perlahan mendekatiku. Lalu dia langsung melemparkannya ke wajahku. Namun aku beruntung bisa menghindar. Kemudian aku langsung lari turun ke bawah. Kulihat dia berjalan mengikutiku hingga akhirnya aku dikejarnya. Aku pun berteriak memanggil adikku. Diki, kamu di mana, Nak? Ayo kita keluar dari rumah ini. Aku sangat ketakutan dan cemas karena Diki belum ketemu. Aku coba bersembunyi di balik pintu kamar. Sosok itu terus mendobrak pintunya dengan linggis. Setelah dia berhasil masuk, aku segera lari ke ruangan lain. Sebenarnya aku ingin coba lari ke depan untuk keluar dari rumah, tapi aku tidak mau adikku kenapa-kenapa. Beberapa lama kemudian sosok itu menghilang, namun yang membuat aku semakin ketakutan adalah lemparan linggis secara tiba-tiba terus mengarah padaku.
Aku yakin sosok ini bersembunyi dan mencoba membunuhku dari arah yang tidak aku ketahui. Beberapa langkah aku berjalan menuju pintu belakang. Kakiku terasa menginjak sesuatu, seperti tangan manusia. Secara hati-hati, aku melihatnya dari dekat. Ternyata, itu potongan tangan anak wanita. Pikiranku pun jadi tambah kacau dan heran. Sebenarnya ini rumah mewah, tapi kok angker dan terdapat banyak keanehan. Ini tangan siapa ya? Sambil terus memperhatikan tangan tersebut, dari belakang juga ada sebuah benda yang menggelinding. Betapa kagetnya aku dan langsung lari ketakutan. Kulihat itu ternyata sebuah kepala manusia yang berhenti menggelinding tepat di kakiku. Wajahnya berdarah tanpa bola mata. Sialan, ini rumah angker bener. Mending gue harus cepat-cepat keluar dari tempat ini. Dan Diki mungkin sudah keluar duluan. Karena memang adikku itu suka mengigo kalau tidur. Dan bahkan kadang sering berjalan keluar rumah tanpa sadar. Dan tidur kembali saat itu juga di luar. Sementara aku masih penasaran dengan kejadian yang aku alami ini. Hingga mataku tertuju pada sebuah kamar lain yang tidak aku ketahui. Majikanku juga melarangku untuk masuk ke kamar terkunci yang lainnya di sini. Pikirku mungkin itu kamar pribadi mereka, tapi sering tercium bau amis. Kadang bau bangkai juga. Ini yang membuatku semakin penasaran. Secara hati-hati, aku coba mendekati kamar yang aku curigai itu. Namun itu pintu tumben terbuka sedikit. Aku pun langsung mengintipnya. Di situ aku hampir berteriak, tapi aku tahan. Karena yang kulihat, sosok seperti mayat hidup itu sedang menyiksa tubuh seseorang yang terbaring tak sadarkan diri. Kedua bola matanya dia congkel dengan linggis hingga keluar. Yang bikin aku mual, itu bola mata langsung dimakan sama tuh sosok. Selain linggis yang dia pegang, ternyata dia membawa sebuah golok. Astagfirullah, itu manusia apa iblis ya? Kejam banget. Dia lanjut memotong kepala orang tersebut dengan goloknya hingga putus. Begitupun tangan dan kedua kakinya dia potong. Pas aku sedang fokus mengintipnya, tiba-tiba dia melirik ke arahku dan melotot. Sepertinya dia melihatku, lalu aku langsung lari dan dikejarnya. Aku lari ke pintu belakang, ternyata terkunci. Terus aku ingin ambil kuncinya di dapur. Namun itu sosok masih mengejarku dan sesekali melemparkan linggisnya padaku. Tapi beruntungnya tuh linggis selalu meleset, tidak mengenai tubuhku. Setelah aku berhasil mengambil kuncinya, aku balik kembali ke pintu belakang. Karena mau ke depan terlalu jauh. Satu persatu kunci semua aku coba, ternyata tidak ada yang cocok. Ini aneh dan membuatku semakin panik ketakutan. Selanjutnya aku bersembunyi di bawah meja, lalu dia terus berjalan ke arahku. Aku terus berharap dia tidak melihatku. Sampai kakinya terlihat tepat di depan muka. Dan aku sesekali memejamkan mata, karena aku sangat ketakutan. Aku merasa mulai tenang, karena lampu kemudian tiba-tiba menyala lagi semua. Dan manusia kejam itu terlihat lemas, terus pingsan jatuh ke lantai. Karena sangat lelah, mataku terasa mengantuk berat, dan aku ketiduran. Jam 4:35 pagi, suara adzan berkumandang, dan aku segera bangun pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan kemudian ambil air wudhu. Lalu aku pergi sholat subuh di kamarku. Selesai aku sholat, terdengar ada suara mobil di depan. Mungkin itu majikanku sudah pulang dari luar kota. Aku langsung pergi ke depan membukakan pintu. Tapi tatapan mereka berdua berbeda banget ketika aku sapa. Saat sudah masuk ke dalam, mereka bertanya dan keceplosan. "Kamu tidak apa-apa? Kok selamat?" Aku menjawab baik-baik saja. Di situ aku merasa heran, kok mereka berdua seolah-olah tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Kemudian aku disuruh pergi membeli nasi uduk ke warung depan. Tapi setelah aku berjalan beberapa langkah keluar, aku melihat dari balik jendela, mereka berdua menyeret manusia kejam tadi yang tergeletak di lantai menuju ke kamar atas dan menguncinya di kamar tersebut.
Aku balik kembali, tidak jadi pergi ke warung depan. Aku secara diam-diam mengikuti mereka dan menguping pembicaraannya. Juga terus memantau apa yang mereka lakukan berikutnya. Yang intinya tidak bisa aku duga, ternyata mereka itu sebenarnya pelaku pesugihan. Para korban adalah kebanyakan pembantunya sendiri yang dijadikan tumbal. Dan mayatnya dibuang ke hutan. Sementara manusia yang mereka sekap itu adalah tukang kebunnya yang dijadikan alat eksekutor. Di saat malam waktunya memberikan tumbal, orang itu akan dirasuki jin dan berbuat kejam. Setelah mengetahui itu semua, aku siap-siap ingin kabur dari tempat itu. Tapi ketika aku kembali keluar, ternyata Diki adikku tidur di dekat ayunan. Kemudian aku hampiri dan menggendongnya untuk aku bawa pulang ke rumahku. Singkat cerita, mereka berdua meninggal dunia akibat kecelakaan saat hendak akan membuang mayat korban tumbalnya. Tapi kecelakaan itu masuk ke jurang dan mobilnya meledak bersamaan mereka berdua. Namun Revan anaknya selamat karena sedang menginap di rumah neneknya. Sementara si tukang kebun itu kini dirawat di rumah sakit jiwa dan kemudian meninggal karena jatuh dari tangga. Aku sangat terharu dengan kejadian yang kualami ini. Hampir saja aku dan adikku menjadi korban selanjutnya. Aku tidak berhenti bersyukur pada Tuhan karena aku masih bisa hidup bersama adikku. Setahun setelah kejadian itu, kini aku kerja menjadi seorang office boy di sebuah perusahaan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit dengan gaji yang aku dapatkan, bisa buat berobat Diki hingga sembuh. Itulah akhir cerita dari Linggis Berdarah yang ditulis oleh Mansur Al-Fatih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.